Halo pemirsa Antv, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Bincang-Bincang. Tema kita kali ini adalah merupakan tema yang sangat menarik karena terkait langsung dengan kehidupan kita, yaitu mengenai rasionalisasi tarif listrik nasional yang kemarin baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya kalau kita berbicara mengenai tarif listrik yang akan naik atau subsidinya akan dikurangi, biasanya banyak sekali pro dan kontra dari kalangan masyarakat, termasuk Anda pengguna listrik kalangan rumah tangga maupun juga dari kalangan pengusaha ini biasanya. Ya, dan dalam bincang-bincang kita kali ini kita akan mencoba mencari tahu dari narasumber kita yang sangat istimewa pagi ini, mengapa hal tersebut, yaitu rasionalisasi tarif listrik nasional perlu dilakukan. Siapa saja yang perlu dicabut subsidinya dan siapa saja yang masih disubsidi oleh pemerintah, dan juga seperti apa skema tarif terbaru listrik yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Dan di studio telah hadir bersama kita, tadi saya sudah katakan, narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Bapak Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ISDM, Bapak Insinyur Jarman MSc. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Ya, dan juga Bapak Direktur Utama PT PLN, Bapak Nur Pamuji. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik. Baik ya. Tentu kabarnya baik dan senang sekali karena hari ini kita akan mensosialisasikan dan juga mungkin sedikit memberikan kabar kepada masyarakat. Sebenarnya banyak sekali value-value yang akan diberikan kepada masyarakat secara general begitu ya, di balik keputusan untuk menaikkan tarif listrik ini. Ya, mungkin bagi masyarakat yang masih resah sekarang ya karena pro dan kontranya mereka, atau juga pihak pengusaha nih yang biasanya banyak keberatan dengan hal ini, mungkin bisa disampaikan hal-hal mendasar dan nilai value yang positif atas kenaikan tarif ini. Ya, dan kita langsung mulai saja dialog kita. Pertanyaan pertama ini sangat mendasar dulu begitu ya. Sebenarnya kepada Bapak Dirjen, melihat keadaan kelistrikan di Indonesia yang sampai saat ini masih disubsidi, sebenarnya masyarakat mungkin perlu tahu Pak, apa sih dasarnya terus-terusan disubsidi dan sebenarnya seperti apa wajah energi kita? Memang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan bahwa pemerintah itu mensubsidi golongan yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak mampu tentunya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan masyarakat yang mampu? Nah, seharusnya masyarakat mampu kan tidak disubsidi. Ya. Dalam kenyataan dengan tarif yang sekarang, ternyata masyarakat mampu juga disubsidi. Itulah yang mendasari kenapa perlunya ada rasionalisasi tarif. Artinya masyarakat kaya yang katakanlah di rumahnya sudah ada kolam renang maupun mal-mal besar, tentunya sebaiknya tidak disubsidi kan. Tapi masyarakat seperti yang 450 VA, 900 VA, nah ini yang perlu disubsidi. Ini yang mendasari itu. Itu yang mendasari, dan kondisi kelistrikan kita sebenarnya sampai saat ini mengkhawatirkan atau justru ada peningkatan Pak, seperti apa? Jadi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu sekitar 6,4 sampai 6,5% per tahun. Ini membutuhkan pasokan daya 9% per tahun dari pasokan daya. Nah, untuk selain itu juga kita tahu bahwa rasio elektrifikasi dari Indonesia, masyarakat Indonesia kan baru 73% akhir tahun 2011. Artinya ada 16,8 juta rumah tangga atau sekitar 50 juta penduduk yang belum listrik. Nah, ini yang menjadi sasaran kita, bagaimana meningkatkan rasio elektrifikasi supaya masyarakat yang belum menikmati listrik bisa mendapatkan listrik. Nah, untuk hal itu tentunya diperlukan biaya infrastruktur. Nah, diharapkan katakanlah dengan bisa dilakukan penghematan subsidi yang tadinya kalau tidak ada rasionalisasi itu 93 triliun, tapi dengan rasionalisasi itu atau penyesuaian tarif menjadi 78, berarti ada selisih yang 15 triliun yang bisa dialokasikan untuk infrastruktur. Ya, apakah infrastruktur untuk jalan, termasuk infrastruktur listrik pedesaan tentunya. Ini menarik juga dalam berarti dalam penghematan ini nantinya berarti akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, yaitu infrastruktur tadi ya Pak ya. Oke, kita kembali kepada topik kita, yaitu mengenai rasionalisasi tarif listrik ini. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Nur Pamuji sebagai Dirut PLN nih Pak. Pak Nur, sebenarnya salah satu hal yang menyebabkan PLN harus merasionalisasi tarif ini disebut-sebut karena tingginya BPP listrik Pak. Begitu ya. Bisakah disebutkan Pak, apa yang sebenarnya mempengaruhi tingginya BPP listrik tersebut? Ya, jadi yang mempengaruhi biaya
pokok penyediaan tenaga listrik itu ada dua. Pertama, harga bahan bakar yang digunakan untuk memproduksi listrik. Kita ada 5 macam bahan bakar yang kita gunakan. Pertama adalah batu bara, yang kedua adalah gas, yang ketiga adalah BBM, kemudian ada panas bumi dan tenaga air. Yang dua terakhir ini bukan bahan bakar tetapi termasuk sumber energi primer yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, kalau harga energi primer yang 5 buah ini berubah, tentu biaya pokok produksi juga berubah. Yang kedua yang mempengaruhi biaya pokok produksi adalah komposisi yang digunakan untuk memproduksi listrik. Berapa banyak batu bara digunakan, berapa banyak BBM digunakan, berapa banyak gas digunakan, berapa banyak panas bumi, berapa banyak tenaga air. Nah, itu blending dari 5 macam biaya energi primer tadi akan mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Nah, jadi untuk memperbaiki biaya pokok produksi listrik itu yang dilakukan oleh PLN adalah memperbaiki komposisi energi primernya, atau kalau biasa disebut memperbaiki bauran energi. Nah, seperti apa Pak perbaikannya Pak? Nah, contohnya sumber energi yang harganya relatif murah itu porsinya diperbesar. Contohnya batu bara yang tahun lalu hanya 43% dari listrik itu berasal dari batu bara, tahun ini 50% listrik berasal dari batu bara. Tahun lalu 23% listrik berasal dari bahan bakar minyak. Tahun ini antara 15 sampai 16% dari listrik itu akan berasal dari bahan bakar minyak. Jadi ada perbaikan komposisi dan itu akan membuat biaya pokok produksi menjadi lebih baik. Nah, ada unsur lain yang tidak bisa dikendalikan oleh PLN, yaitu harga energi primer itu sendiri. Harga batu bara, harga BBM, harga gas. Ya, itu itu adalah market yang menentukan. Jadi PLN tidak punya kontrol terhadap harga energi primer tersebut. Ya, pemirsa, kita akan teruskan bincang-bincang kita mengenai rasionalisasi tarif tenaga listrik setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Hemat listrik gampang kalau mau. Ada cahaya gratis. Manfaatin aja. Ada angin cuma-cuma. Ngapain beli? Nonton TV rame-rame. Lebih nikmat, listrik lebih hemat. Tidur, TV matiin. Lebih hemat, lebih sehat. Gini hemat listrik. Justru biar yang lain juga kebagian listrik. Ayo hemat listrik agar subsidi listrik dapat secara bertahap dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Hemat listrik gampang kalau mau. Ada cahaya gratis. Manfaatin aja. Ada angin cuma-cuma. Ngapain beli? Nonton TV rame-rame. Lebih nikmat, listrik lebih hemat. Tidur, TV matiin. Lebih hemat, lebih sehat. Gini hemat listrik. Justru biar yang lain juga kebagian listrik. Ayo hemat listrik agar subsidi listrik dapat secara bertahap dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Halo pemirsa, masih dalam bincang-bincang Antv. Kali ini kita membicarakan sesuatu yang sangat menarik dan terkait langsung dengan kehidupan kita, yaitu mengenai rasionalisasi tarif listrik nasional. Kita lanjutkan pertanyaan kita, yaitu kepada Bapak Dirjen. Apa betul Pak realisasi subsidi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun? Ini penting sekali sebenarnya. Ya betul. Kalau kita lihat tahun 2003 dan 2004 itu kan subsidi listrik itu masih 3,9 triliun ya. Tapi kalau kita lihat realisasi 2011, subsidi sudah 93 triliun. Iya. Jadi meningkat cukup besar. Pertanyaan kenapa ini terjadi? Ada dua hal. Pertama adalah dari segi volume. Kita tahu bahwa volume listrik yang disubsidi tiap tahun naik 9%. Ya, paralel dengan katakanlah pertumbuhan penduduk begitu ekonomi. Ekonomi juga jadi ternyata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6,5% kan perlu ke rata-rata 9%. Itu dari segi volume. Hal kedua yang menyebabkan subsidi makin membengkak juga karena harga energi primer yang tadi yang meningkat. Kita lihat dulu harga batu bara masih 2004 itu per ton itu masih 150.000 per ton. Nah, sekarang sudah
790.000 per ton. Melambung tinggi juga harga ini, Lalu Pak ya. harga gas. Dulu harga gas masih $2 Iya, per MCF. Iya. Ya, sekarang sudah $7,92 per MCF. Lalu minyak ICP. Dulu ICP mungkin sekitar 30 atau $40 paling tinggi, 30 lah per US dollar. Nah, sekarang menjadi 100 ICP-nya, US dollar per barrel. Nah, ini semua mendrive kembali tadi subsidi membengkak. Kita beralih kepada Bapak Nur Puji sebagai selaku Dirut PLN. Pak, subsidi listrik sebesar 93 triliun yang tadi dikatakan oleh Bapak Jemsari begitu ya pada tahun 2011 merupakan belanja negara yang sangat besar nih Pak ya. Mengingat besarnya subsidi ini, apakah ada keterkaitannya dengan tarif listrik Pak yang telah rendah ini dan menyebabkan subsidi listrik terus meningkat dari tahun ke tahun? Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan listrik yang dikonsumsi masyarakat, itu PLN harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya itu disebut biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Contohnya pada tahun ini 2012 biayanya itu 200 triliun rupiah. Nah, kemudian sebagian daripada biaya tersebut itu direcover dari iuran atau pembayaran rekening listrik yang kita terima dari pelanggan. Nah, itu dia, masyarakat mungkin merasa kan saya bayar gitu, Ya, kenapa jadi, masa terbebani gitu. Ya, jadi itu kita terima kira-kira 110 triliun rupiah. Oke. Sehingga selisihnya tersebut harus di-cover oleh subsidi. Gitu. Tahun depan demikian juga. Tahun depan itu biaya untuk menyediakan tenaga listrik itu 212 triliun rupiah selama setahun, tahun 2013. Kenapa naik? Karena volumenya naik. Iya. 9% lebih tinggi dari tahun ini. Iya. Tahun 2012 ini 10% lebih tinggi dari tahun 2011. Jadi memang konsumsi listrik ini naik terus. Iya. Ini satu hal yang harus disyukuri, artinya ekonomi tumbuh. Ya, kalau konsumsi listrik tumbuh, ekonomi tumbuh. Tetapi konsekuensinya, kalau tarif tenaga listrik tidak dinaikkan, maka pendapatan yang kita terima dari pelanggan tetap, ya, atau naik sebesar volumenya aja, sehingga subsidinya bisa bertambah. Oleh karena itu langkah pemerintah untuk rasionalisasi tarif listrik dengan menaikkan 15% itu membuat subsidi bisa diturunkan. Tadi kita sempat bicara pada saat jeda begitu ya, bahwa sebenarnya fundamental alasannya adalah untuk menghemat. Itu lebih baik dan lebih sederhana dibandingkan harus membangun sebuah pembangkit listrik baru begitu Pak ya. Betul ya Pak. Karena istilahnya mungkin untuk membagikan 1 watt listrik lebih sulit daripada menghemat 1 watt listrik. Kalau menghemat 1 watt listrik kan tinggal mematikan saklar yang tidak perlu. Tapi untuk membagikan 1 watt listrik harus membuat pembangkit, membuat transmisi, membuat distribusi. Nah, itu infrastruktur yang tidak mudah. Karena itulah pemerintah sudah mulai mengimbau. Malah dari Kementerian SDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Jero sudah menerbitkan permen pertengahan tahun ini yang menginstruksikan penghematan ke seluruh gedung pemerintah dan BUMN. Sedangkan kalau masyarakat dihimbau, yaitu adalah bahwa listrik yang tidak dipakai itu dimatikan. Demikian juga kalau kita keluar ruangan, lalu ruangan itu tidak dipakai, AC yang ada dimatikan. Nah, diharapkan dengan cara hal ini, maka pemakaian listrik akan turun tanpa merubah outcome, tanpa merubah produktivitas maupun kenyamanan. Kan Lebih kita hanya ini, Pak, ya? Lebih simpel itu yang diharapkan. Gitu. Itu yang diharapkan, oke. Dan memang jika mencermati penjelasan Bapak Dirjen tadi, jelas sekali bahwa rendahnya tarif listrik berkaitan langsung dengan tingginya subsidi juga ya Pak ya. Itu benar sekali ya Pak ya. Dan bahkan semuanya pelanggan bahkan semua pelanggan turut menikmati subsidi termasuk rumah mewah nih. Ini sebenarnya yang kita pengen garis bawahi Pak. Kenapa rumah mewah termasuk menikmati subsidi? Sikap pemerintah seperti apa? Ya, kita tahu bahwa dengan naiknya tadi harga ini primer, ya, maka biaya pokok penyediaan listrik itu menjadi naik kan? Iya. Karena biaya pokok penyediaan listrik naik, maka yang dibayar oleh konsumen besar, termasuk tadi mal-mal, kan dari tahun 2011, 2012 kan tidak naik. Iya. Nah,
Ini menyebabkan ada selisih antara yang dibayarkanlah masyarakat mampu ke harga BBB-nya. Nah, inilah yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, rasionalisasi tarif tujuannya adalah supaya masyarakat mampu, termasuk tadi mal-mal maupun rumah-rumah mewah, itu dicabutlah subsidinya. Cabut subsidinya, mereka membayar sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi listrik. Tapi di sini kembali, mereka membayar tanpa memberikan subsidi ke golongan lain. Jadi mereka hanya diminta membayar berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi listrik. Karena baik rumah tangga 6.600 VA, mal-mal yang B3 maupun gedung-gedung pemerintah diharapkan juga membayar sesuai dengan biayanya. Sedangkan industri tetap kita subsidi. Memang hanya mengecil subsidinya. Kita lihat bahwa tahun 2013 meskipun tarif industri kita naikkan 15% kata rata-rata, tetap pemerintah memberikan subsidi sekitar 19,4 triliun. Artinya dari total 78 triliun, seperempatnya masih untuk mensubsidi industri. Itu kira-kira gitu. Seperempatnya untuk industri kecil ya mungkin ya Pak ya? Semua industri, semua baik industri kecil, besar maupun menengah, semua dapat itu. Tetap subsidi. Masih ada, jadi para pengusaha ini juga tidak harus terlalu kecewa begitu ya dengan kenaikan ini. Ternyata pemerintah masih memikirkan kita semua gitu ya, kalangan industri, untuk diberikan subsidi juga begitu ya. Baik, kita ke Bapak Nur Pamuji. Pak, tadi dikatakan bahwa banyak sekali golongan-golongan yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Golongan mana aja yang sebenarnya mendapat subsidi listrik dan yang tidak mendapat subsidi listrik, Pak? Ya, kalau pelanggan, kelompok-kelompok pelanggan PLN itu kita bagi berdasarkan volume listrik yang tersedia untuk mereka. Jadi kita kenal 450 VA. Kalau orang di awam menyebutnya 450 watt gitu. Betul. Ada yang 900 watt, 1300 watt gitu ya. Itu adalah kelompok-kelompok pelanggan PLN. Yang paling besar adalah kelompok R3, rumah tangga yang mengkonsumsi listrik 6.600 watt ke atas. Gitu. Nah, itu adalah yang tadi dikelompokkan rumah-rumah mewah. Jadi berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2011, ternyata semua golongan pelanggan itu menerima subsidi. Oleh karena itu tarif listrik akhirnya dirasionalisasi dengan menaikkan 15% secara rata-rata, sehingga golongan-golongan yang kita dinilai mampu untuk tidak perlu menerima subsidi. Sedangkan golongan yang masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang mengkonsumsi listrik juga dalam jumlah kecil, itu masih diberi subsidi oleh pemerintah, yaitu yang 450 VA, 900 VA, 900 masih subsidi. Itu bahkan tidak dirubah tarifnya. Yang dua golongan ini tidak dirubah tarifnya. Tapi yang 1.300 masih menerima subsidi, tetapi nilai subsidinya lebih sedikit, itu aja. Tapi berarti tetap masih disubsidi sebenarnya. Masih menerima subsidi, 2.200 VA juga masih menerima subsidi. Hanya subsidinya tidak sebesar tahun ini atau tahun sebelumnya. Yang penting subsidi tetap ada. Subsidi tetap ada. Semoga ini tetap membuat masyarakat tersenyum begitu ya, yang 1.300 dan 2.200 itu karena mereka kan banyak, kenapa kita diharuskan untuk membayar lebih gitu, kenapa kita dikurangi subsidinya begitu ya. Dan Pak Nur, ada pertanyaan mendasar begitu ya mengenai keterkaitannya PLN dengan upaya dalam mendukung program rasionalisasi elektrifikasi nasional ini. Dari sisi rasio elektrifikasinya, apa yang dilakukan oleh PLN, Pak? Ya, kita akhir 2011 kan baru 73% dari penduduk yang mendapatkan layanan listrik. Jadi masih ada, tadi Pak Yarman menyebutkan 16,8 juta rumah tangga yang belum mendapatkan layanan. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Oleh karena itu kita harus terus mengembangkan jaringan. Nah, kebetulan memang pemerintah itu menyediakan anggaran yang cukup untuk memperluas jaringan listrik PLN, baik jaringan transmisi maupun jaringan distribusi ke desa-desa, dusun-dusun, dukuh-dukuh yang belum tercover oleh jaringan listrik PLN. Tahun depan malah mau dinaikkan, Pak ya, sekitar 10,1 triliun. Sampai 10,1 triliun. Itu akan kita gunakan untuk memperluas jaringan, sehingga rasio elektrifikasi ini akan naik. Akhir tahun ini diharapkan bisa mencapai 75%.
nanti tahun depan naik lagi jadi 78%, terus naik. Jadi tahun depan misalnya kita akan menyambung 2,9 juta pelanggan baru. Luar biasa, yang diantaranya sebagian besar adalah rumah tangga. Berapa Pak Herman ya? 2,3 adalah 2,3 itu rumah tangga. 450 VA dan 900 VA. Rumah tangga yang paling kecil itu komitmen PLN untuk melayani masyarakat lebih baik dan lebih banyak, lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari industriawan, kalangan industrialisasi begitu ya, juga rumah tangga Dan terutama rumah tangga memang. Terutama rumah tangga. Terutama rumah tangga jumlahnya sangat besar tadi. Kalau industri sudah aman nih Pak berarti Pak? Industri tentu kita layani. Industri itu berkumpul di kawasan-kawasan industri, cara pelayanannya relatif lebih mudah karena jaringan listriknya sudah tersedia. Yang paling susah itu adalah melayani pelanggan rumah tangga yang ada di pelosok-pelosok. Itu tantangannya luar biasa. Kita harus mengembangkan jaringan. Kenapa agak lebih sulit Pak untuk rumah tangga? Iya, karena mereka berada di jauh dari jaringan yang ada sekarang. Sehingga kita harus membangun jaringan baru sampai ratusan kilometer, menanam tiang-tiang listrik baru sepanjang jalan, kemudian ditarik kawat ke arah sana sampai ratusan kilometer. Tapi itu kita lakukan karena dananya disediakan oleh pemerintah. Kita jeda dulu Bapak dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang Antv. Hemat listrik gampang kalau mau. Ada cahaya gratis. Manfaatin aja. Ada angin cuma-cuma. Ngapain beli? Nonton TV rame-rame. Lebih nikmat, listrik lebih hemat. Tidur, TV matiin. Lebih hemat, lebih sehat. Gini hemat listrik. Justru Pi, biar yang lain juga kebagian listrik. Ayo hemat listrik, agar subsidi listrik dapat secara bertahap dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Hemat listrik gampang kalau mau. Ada cahaya gratis. Manfaatin aja. Ada angin cuma-cuma. Ngapain beli? Nonton TV rame-rame. Lebih nikmat, listrik lebih hemat. Tidur, TV matiin. Lebih hemat, lebih sehat. Gini hemat listrik. Justru Pi, biar yang lain juga kebagian listrik. Ayo hemat listrik, agar subsidi listrik dapat secara bertahap dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Halo pemirsa, masih dalam bincang-bincang dan kali ini kita masih membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu rasionalisasi tarif listrik nasional. Kita ke Bapak Jerman dulu, Pak. Sebenarnya rasionalisasi tarif listrik ini dapat menjadi solusi sebenarnya kan Pak ya, untuk pemerintah dalam menekan subsidi serta mendistribusikan subsidi secara tepat sasaran Pak. Namun selain subsidi yang tepat sasaran, apakah ada dampak positif secara nasional Pak dari kenaikan atau rasionalisasi tarif listrik ini? Ya, kita tahu bahwa kalau tarif tidak dirasionalisasi atau tidak disesuaikan istilahnya, maka banyak masyarakat kaya, yaitu yang 6.600 VA ke atas, lalu pelanggan mall segala macam yang masih mendapat subsidi. Padahal kita tahu di satu pihak juga banyak masyarakat yang malah listrik pun nggak dapat. Jadi dia tidak dapat subsidi, tidak dapat listrik. Nah, tentu di sini perlu dilakukan penyesuaian tentunya, sehingga masyarakat yang memang mampu maupun mal-mal yang katakanlah pengunjungnya kelas menengah itu membayar listrik sesuai dengan biayanya. Yeah. Nah, sehingga dengan cara seperti itu pemerintah bisa menghemat subsidi yang tadinya kalau tidak naik itu 93 dengan disesuaikan menjadi 78. Nah, selisih daripada penghematan ini untuk apa? Untuk membangun infrastruktur tadi. Yeah. Di antaranya tentu infrastruktur termasuk juga listrik pedesaan. Sehingga katakanlah masyarakat kita yang belum mendapat atau belum menikmati listrik bisa mendapat kesempatan mendapatkan seperti itu, listrik itu. Ya, kita kembali ke Bapak Nur Pamuji begitu Pak. Sebenarnya dengan adanya rasionalisasi tarif listrik ini, upaya PLN untuk meningkatkan pelayanan terhadap customer atau pelanggan sebenarnya ada tidak Pak? Karena biasanya banyak, saya perwakilan dari masyarakat begitu banyak yang mengatakan bahwa ini naik tarif terus tapi pelayanannya kayaknya itu-itu aja. Bisa diutarakan Pak kepada publik, silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau diperhatikan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, PLN selalu memperbaiki cara melayani pelanggannya. Baik. Sebagai contoh, dalam hal
membayar rekening listrik. Saat ini sangat mudah sekali membayar listrik. Mulai dari Aceh sampai Merauke, ya, pelanggan PLN kalau membayar listrik tinggal pergi ke ATM mana saja, ke bank mana saja. Ada 53 Betul bank sekali. yang berpartner dengan PLN untuk melayani ini. PLN juga menyediakan misalnya listrik prabayar yang sangat diminati oleh pelanggan. Ini gebrakan baru ya Pak? Iya, listrik prabayar ini menarik sekali ternyata. Seperti apa Pak menariknya dan keuntungan-keuntungan dari untuk dua masyarakat? sisi, misalnya kan banyak sekali orang yang berinvestasi di membangun rumah dan kemudian dikontrakkan. Kemudian ada juga yang membangun ruko dan kemudian dikontrakkan. Betul. Ya, itu kalau dipasangi dengan listrik prabayar, itu si pemilik ruko atau pemilik rumah kontrakan itu merasa aman. Pasti listriknya pasti dibayar oleh penghuninya. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di rumah masing-masing dengan menggunakan listrik prabayar itu banyak feature, dia bisa tahu persis berapa yang dikonsumsi listriknya itu setiap harinya berapa, sehingga dia bisa melakukan program penghematan. Ya, ini karena itu meter digital, itu lebih mudah untuk mereka melihat berapa sih aku mengkonsumsi listrik tiap harinya. Nah, kalau gitu aku mau menghemat dengan cara mematikan peralatan yang bisa dimatikan, dan itu bisa langsung dilihat oleh pelanggan dampaknya dengan melihat meter digital yang terpasang di rumahnya. Nah, kemudian juga dia bisa membayar listrik tidak harus sebulan sekali, sehingga pelanggan-pelanggan PLN yang pendapatannya tidak diterima dalam sebulan sekali, misalnya para pedagang kecil, itu kan menerima pendapatan setiap hari. Dia bisa bikin program, misalnya bayar listrik seminggu sekali. Nah, ternyata banyak sekali gebrakan-gebrakan baru dari PLN begitu. Yang lain, misalnya dalam menghubungi PLN kita permudah, cukup menghafal 3 kombinasi angka yang mudah, 1, 2, 3. Jadi kalau punya telepon Telkom, tinggal pijit 1, 2, 3. Kalau punya HP, ya tinggal dia ada di mana, misalnya di Jakarta 021 123, maka akan tersambung ke pelayanan PLN. Langsung 24 jam nih Pak 24 jam. Setelah dilayani per telepon, dia akan mendapatkan nomor kode pelayanan. Nah, kemudian dia bisa membayar lewat ATM mana saja. Jadi tidak perlu tahu kantor PLN ada di mana, tidak perlu tahu. Tidak perlu, dan tidak akan ada antrian lagi seperti ada antrian zaman dulu ya Pak ya. Mereka yang punya akses ke internet itu juga sekarang bisa mendapat pelayanan lewat internet. Pergi ke web PLN misalnya, minta sambungan baru, minta nambah daya listrik misalnya dari 900 menjadi 1300 misalnya, karena kemampuan daya belinya naik. Itu tinggal pergi ke web ya, www.pln.co.id. Mudah sekali. Di situ ada layanan yang bisa diraih oleh pelanggan. Nah, tapi yang jauh lebih penting dari semua itu adalah kita sekarang menjangkau rakyat yang belum kebagian listrik, yang seumur hidupnya belum pernah dapat pelayanan listrik dari PLN. Ya pemirsa Antv, demikian perbincangan kita mengenai topik yang sangat menarik, yaitu rasionalisasi tarif listrik nasional, dan kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan dengan topik lainnya. Sampai jumpa.